ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya dan taufiknya kita di pagi hari ini dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumahnya, salah satu taman surga dari taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di tempat ini, semoga kelak kita dikumpulkan juga oleh Allah di surganya yang ada di akhirat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama mengetahui bahwa agama Islam ini terdiri dari dua jenis, ya, atau terdiri dari dua elemen atau dua unsur. Yang pertama disebut dengan al-i'tiqad atau keyakinan-keyakinan akidah, dan yang kedua yaitu al-amal, amalan-amalan, atau kalau dibahasakan dengan bahasa kekinian, akidah maksudnya adalah perkara-perkara dogmatis yang tugas kita adalah ketika mendapatkan informasi dari Allah dan Rasulnya, maka tugas kita cukup sebatas apa? Ya, meyakininya, ya, membenarkannya. Itu kewajiban kita dalam perkara-perkara akidah, yaitu ketika kita mendapati khabar, berita dari Allah dan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau itu akidah, tugas kita adalah sami'na wa saddaqna. Kami mendengar informasinya dan kami benarkan, kami yakini. Ya, maka akidah ini bagian daripada agama. Nah, kemudian yang kedua, agama itu terdiri dari unsur al-amal, atau kalau bahasa kekinian yaitu perkara-perkara yang sifatnya teknis. Kalau tadi dogmatis, ini perkara yang sifatnya teknis. Apa bentuknya? Bentuknya adalah direalisasikan dengan perbuatan, dengan aktivitas. Yaitu ketika kita mendengar, mendapati ada perintah dari Allah atau ada larangan dari Allah, maka kita sikapi dengan sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintahmu, kami mendengar laranganmu ya Allah, dan kami taati apa yang kau perintahkan dan apa yang kau larang gitu. Ya, sekali lagi, kalau perkara akidah, sami'na wa saddaqna. Ya, kami mendengar dan kami benarkan, kami yakini. Tapi kalau itu perkara amal, perintah dan larangan, maka jawaban kita adalah sami'na
wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 115. Kata Allah, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan." Dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu sidqan, yang jujur, wa adlan, dan adil. Maksudnya kata para ulama ahli tafsir, sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah itu jujur dalam informasi yang Allah sampaikan. Jadi segala informasi yang Allah sampaikan itu jujur. Jujur ini artinya sesuai dengan faktanya, memang demikian. Maka kalau itu jujur, berarti kewajiban kita harus kita apakan? Kita benarkan. Ketika Allah mengatakan Dia di atas, itu jujur atau dusta? Jujur. Ketika Allah menginformasikan ada surga dan neraka, di surga manusia mendapatkan nikmat, di neraka mereka mendapatkan azab. Ini informasi yang jujur atau dusta? Jujur. Maka kewajiban kita apa tadi? Membenarkannya. Ya, karena itu informasi yang jujur. Allah mengatakan juga dalam surah An-Nisa, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Siapakah yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka semua informasi yang Allah infokan kepada kita, semua informasi yang Allah infokan melalui lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hak, itu jujur. Memang demikian faktanya. Maka kewajiban kita membenarkannya. Ini maksudnya tadi sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam, dan adil dalam hukum-hukumnya. Ini berkaitan dengan amal. Semua perintah-perintah Allah, semua larangan-larangan Allah itu pasti proporsional, pasti adil, pasti membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Tidak ada hukum-hukum yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, yang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya, harus kita yakini tidak ada satupun yang mendatangkan mudarat. Pasti semua hukum-hukum mendatangkan apa? Kebaikan, mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kemanfaatan, kebaikan bagi manusia. Maka kalau ditanya, Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam surah An-Nisa, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Apa artinya, teman? Artinya apa tadi? Biasanya bapak-bapak gercep ini. Ayat tentang apa ini? Gak yakin, apa takut sama ibu-ibunya ya? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Apa itu? Dengar bilangannya gini saja biasanya bapak-bapak sudah langsung connect. Itu syariat Allah bukan? Syariat Allah berarti kembali kepada kaidah tadi. Syariat Allah itu mendatangkan kebaikan atau keburukan? Mendatangkan kebaikan. Harus diyakini. Maka nggak boleh kemudian seorang muslim menuduh bahwa syariat Allah itu tidak adil. Syariat Allah itu mendatangkan keburukan. Syariat Allah itu mendatangkan musibah dan yang lainnya. Adanya keburukan, adanya kemudaratan yang terjadi ketika seorang menjalankan syariat Allah itu bukan salah syariatnya, tapi salah siapa? Manusianya yang menjalankan syariat Allah itu. Karena seandainya manusia itu bertakwa kepada Allah dalam menjalankan syariatnya, kemudian menjalankannya di atas ilmu, dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti yang didapatkan adalah kebaikan, bukan keburukan. Namun sebaliknya, ketika mereka manusia menjalankan syariat Allah itu tanpa ilmu dan tidak di atas tuntunan yang benar dan tidak dalam rangka mengharapkan pahala wajah dari Allah Subhanahu wa taala,
maka pasti akan mendatangkan kemadharatan, mendatangkan keburukan. Sebagaimana ucapan emas dari Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa landasan ilmu, maka dia lebih banyak mendatangkan kerusakan daripada kebaikan. Ibarat seperti misalnya seorang dalam masalah-masalah duniawi, ketika dia tidak menjalankan sesuai dengan aturannya, tidak menjalankan dengan ilmu, maka bukan perbaikan yang dia dapatkan, namun keburukan yang dia dapatkan. Contoh obat misalnya, ada orang pusing, ya, kemudian dia langsung minum obat Panadol samplek, ya, langsung diminum semua sama dia biar cepat hilangnya. Dia hilang beneran, apa ya? Nyawanya hilang juga. Loh, katanya obat itu adalah sebab seseorang bisa mendapatkan kesembuhan dari Allah. Tapi kenapa ada orang yang minum obat malah overdosis tadi? Yang salah siapa berarti? Orangnya. Ya, dia menggunakannya tidak sesuai dengan aturannya, tidak dilandasi dengan ilmu. Maka demikian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan ilmu dan di atas sunnah. Tapi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita tahu bahwa agama terbagi menjadi dua elemen tadi, yaitu akidah dan ibadah. Namun para ulama menyebutkan bahwasanya perkara akidah ini lebih penting, lebih urgen daripada perkara ibadah, amal. Bukan berarti kemudian kita menihilkan, menyepelekan masalah amal, tidak. Namun kalau dikomparasikan mana yang lebih urgen, mana yang lebih penting, itu adalah perkara-perkara akidah, perkara yang dogmatis tadi, yang menjadi keyakinan seorang muslim. Kenapa penting ini kita sampaikan? Di antara alasannya adalah karena ada orang-orang yang kita lihat di zaman sekarang ini, mereka itu fokusnya itu hanya sebatas ibadah, ibadah, dan ibadah. Tidak ada pada mereka itu perbaikan akidah, perbaikan tauhid, gak ada. Yang penting pokoknya beramal, beramal, dan beramal. Bahkan dimotivasi dengan kitab Fadhail A'mal. Tahu siapa itu? Yang suka bawa kompor? Hah? Iya, jamaah dablek. Ya, jamaah dabligh. Ya, dimotivasi terus orang-orang, pokoknya beramal, beramal, dan beramal. Namun tidak dikuatkan akidahnya. Ya, jahil terhadap akidah, yang penting beramal, beramal. Sehingga apa? Mereka beramal tanpa landasan ilmu. Mereka hanya mementingkan kuantitas daripada kualitas. Padahal para salaf terdahulu, mereka benar-benar lebih mementingkan kualitas ibadah daripada cuman sekedar banyak-banyakan ibadah. Ya, seperti kita bawakan beberapa riwayat ucapan dari para ulama salaf, seperti yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kunu liqabulil amal asyaddah timaman minkum bil amal. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang lebih memperhatikan sisi diterimanya amal ibadah kalian, daripada kalian hanya sibuk beramal, beramal, beribadah, beribadah, namun tanpa memperhatikan kualitas ibadahnya. Hanya memperhatikan kuantitas jumlahnya saja. Kemudian juga apa yang diucapkan oleh seorang salaf yang bernama Wuhaib ibnul Wird rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, la yakunu hammu ahadikum fi kathratil amal, walakin liyakun hammuhu fi itqanihi wa ihsanihi wa ihkamihi. Janganlah cita-cita kalian itu adalah banyak-banyakan amal. Ya, jangan itu menjadi cita-cita kalian. Namun cita-cita kalian itu hendaklah bagaimana caranya
agar kalian bisa memperbaiki kualitas amal ibadah kalian, memperbagus ibadah kalian. Itu yang hendaklah menjadi perhatian setiap muslim, bukan banyak-banyakan amal. Kemudian beliau mengatakan, li annar rajula yusalli wa huwa yaqsillaha fi salatihi. Karena ada seseorang, bisa jadi seorang melaksanakan sholat dia, namun Allah catat sholatnya itu sebagai maksiat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tercatat sebagai amal soleh. Justru di catatan amal tercatat sebagai perbuatan maksiat. Wa huwa yasum wa qad ya'sillaha fi siyamihi. Dan dia puasa, namun ternyata puasanya itu adalah maksiat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa? Iya, karena tidak adanya akidah di dalam dirinya, tidak ada kualitas dalam ibadahnya. Yang ada hanya sebatas amalan-amalan yang kosong dari akidah. Ada ucapan emas dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, dalam kitabnya Sittu Durar min Usuli Ahlil Athar. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, man arada uluwal bunyan fa'alaihi bitawthiqil asas wa ihkamihi wa shiddatil i'tina'i bihi. Barang siapa yang ingin membangun bangunan yang tinggi, ya, bangun bangunan yang tinggi, maka hendaklah dia perhatikan pondasinya, dia perkuat pondasinya, dan dia menaruh perhatian yang banyak terhadap masalah pondasinya itu. Fa inna uluwal bunyan ala qadri tawthiqil asas. Karena tingginya suatu bangunan itu tergantung dari kuatnya pondasi. Ya, tingginya suatu bangunan tergantung dari kuatnya pondasi. Fal a'mal wad darajat bunyan wa asasuha al-iman. Maka inilah ibarat, kata beliau, bangunan yang tinggi itu adalah amal-amal ibadah. Itu ibaratnya bangunan yang tinggi. Sedangkan asasnya itu adalah iman alias akidah. Sama enggak orang kalau bangun bangunan gedung pencakar langit? Apakah sama pondasinya dengan orang yang cuma bangun bangunan satu lantai? Beda. Demikian juga seorang ketika dia ingin beribadah dengan ibadah-ibadah yang luar biasa, maka perhatiannya juga harus difokuskan kepada apa ya? Kepada akidahnya. Ya, memperkuat akidahnya. Ya, ini bukan berarti kemudian terus kita stop ibadah dulu, Ustaz. Ya, saya nggak sholat dulu, saya nggak puasa dulu. Terus apa? Saya perkuat akidah dulu. Wah, ini nggak benar ini. Pernah sholat disik untuk dalam rangka memperkuat akidah, enggak? Ya. Kemudian kata beliau, fal arif himmatuhu tashihul asas wa ihkamuhu. Orang yang cerdas, ya, orang yang bijak, maka fokusnya dia adalah memperbaiki pondasinya. Itu yang menjadi perhatiannya dia. Wal jahil, adapun orang yang bodoh, yarfa'ul bina min ghairi asas. Orang yang bodoh adalah orang yang langsung membangun bangunan tanpa memperhatikan pondasinya. Fala yalbath bunyanuhu an yasquta. Maka kalau demikian gak lama bangunan itu bertahan, bahkan bangunan itu akan cepat roboh. Ya, bangunan itu akan cepat roboh. Makanya kalau lihat ada tukang bangun rumah 4 lantai, langsung numpuk botol, keplaken tukang ini, ya, langsung numpuk botol tukangnya, tidak pakai ya pondasi, tapi langsung ditumpuk. Ya. Tapi itu permisalan yang bagus dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, emang sepenting itu perkara akidah.
Ya, emang sepenting itukah perkara akidah? Sehingga kok kita dapati ada orang-orang yang menyepelekan perkara akidah, males mengkaji masalah akidah, bahkan alergi, fobi dengan permasalahan-permasalahan akidah. Karena dianggap pembahasan-pembahasan akidah ini membuat seorang muslim itu menjadi keras, katanya. Membuat seorang muslim ini bersikap arogan, menjadikan seorang muslim ini bersikap radikal, suka menyesat-nyesatkan orang, suka membid'ah-bid'ahkan orang yang gak sesuai dengan akidahnya. Maka dari situ ada sebagian orang yang fobi, alergi dengan pembahasan-pembahasan akidah, terutama akidah as-salaf. Ya, sehingga lebih cocok dengan tema-tema tentang adab, akhlak, rumah tangga, atau dengan permasalahan-permasalahan ibadah, muamalah. Bukan berarti kita menyepelekan masalah-masalah ini, tidak. Namun jangan kemudian menihilkan, menomorduakan masalah akidah. Ini keliru. Ya, harusnya seorang muslim itu lebih mengutamakan perkara akidah daripada perkara-perkara ibadah, muamalah. Kenapa demikian? Ya, kenapa perkara akidah itu kok sangat urgent daripada perkara ibadah? Karena kata beliau, atau di sini kita nukilkan dari ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala dalam muqaddimah syarah akidah Tahawiyah. Karena kata beliau, annal i'tiqad huwal asl. Kenapa perkara akidah itu lebih urgent dari masalah ibadah? Karena akidah itu adalah tadi pondasinya. Wa a'malul jawarih tabaun lihadal asl. Sedangkan amal-amal anggota badan, ibadah-ibadah anggota badan itu mengikuti, mengekor akidahnya. Bahkan nanti kalau ada waktu kita sampaikan, para ulama menyebutkan at-talazum bainadh dhahir wal batin. Ahlus sunnah menetapkan adanya keselarasan antara dohir dengan batin. Kalau iman kita 50%, maka amalan yang dohir juga berapa persen? 50% juga. Kalau iman kita tinggal 1%, maka amalan dohirnya juga 1% juga. Ya pasti itu adanya keselarasan antara yang dohir dengan yang batin. Antara akidah dengan ibadah itu selaras. Ya, maka kalau akidahnya baik, maka pasti dohirnya, amal-amalannya juga akan baik. Namun kalau akidahnya rusak, akidahnya buruk, maka amalan-amalan yang dohirnya juga buruk. Dan akidah ini jamaah bukan hanya sebatas Anda tahu tentang akidah salaf, enggak cukup. Akidah itu harus diapakan tadi? Diyakini. Jangan cuma tahu, kalau ditanya Allah di mana di atas, betul itu akidah salaf. Ya kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijawab, kalau ditanya jawabnya benar. Tapi ternyata belum tentu itu diyakini sama dia. Enggak. Maka akidah bukan hanya sebatas ilmu saja, koleksi ilmu saja, supaya kalau ditanya bisa jawab, enggak. Tapi akidah itu diyakini. Ketika sudah diyakini, baru kemudian akan lahir, membuahkan amalan-amalan yang thayyibah. Ya. Atau lupa kalau tadi sudah nyebutkan thayyibah, ya, ada surat yang sangat, atau ada ayat yang sangat pas dengan apa yang kita sampaikan ini, yaitu di dalam surah Ibrahim ayat 24 dan ayat 26 juga. Allah mengatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Ya, ayat 24 dari surah Ibrahim, Allah mengatakan, tidakkah kau perhatikan permisalan yang Allah berikan tentang kalimatin thayyibah, ucapan yang baik. Itu diumpamakan seperti syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabitun, akarnya itu kuat, wa far'uha, ya kata Allah Subhanahu wa taala,
wa far'uha fis sama, sedangkan akarnya menjulang tinggi ke langit. Lihat, disebutkan asluha sabit, akarnya itu kuat. Apa akarnya itu? Akidah, pondasi. Akidahnya kuat. Kalau akarnya kuat, wa far'uha fis sama, maka pohonnya menjulang tinggi ke atas. Ya. Dan permisalannya benar. Antum kalau lihat akidah, kelihatan apa enggak? Sekarang ini anak nggak bisa ngelihat akidah antum bagaimana. Mungkin yang hadir di sini ada yang meyakini Allah di mana-mana. Mungkin yang hadir di sini ada yang meyakini bahwasanya surga dan neraka itu tidak ada. Nggak kelihatan. Sama seperti pohon, antum lihat pohon, akarnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya. Maka pohon yang tinggi, antum lihat kalau ada pohon yang tinggi, coba jangan digali. Kalau digali nanti dimarahi sama orangnya nanti. Ya tapi kalau lah antum lihat ada mungkin apa nyabut pohon ini? Apa istilahnya ini? Terus pokoknya kalau ada nyabut pohon itu, kalau ada pohon yang tinggi, antum dapati pasti akarnya apa? Akarnya dalam. Ya pasti akarnya dalam. Beda sama pohon-pohon yang kecil-kecil. Pohon yang kecil-kecil itu akarnya kecil juga. Ya. Maka demikian seseorang yang ibadahnya luar biasa, maka harusnya akarnya itu juga kuat. Kemudian kata Allah dalam ayat 26, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ujtutsat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk. Ya seperti pohon yang buruk. Kata Allah, ujtutsat min fawqil ardi ma laha min qarar. Di mana ketika dicabut akar-akarnya dari bumi ini, maka tidak ada yang tersisa sedikit pun. Ya tidak ada yang tersisa, alias gampang untuk dicabut karena tidak kuat akarnya. Demikian pula seorang yang nggak memiliki akidah yang kuat, maka dia gampang terombang-ambing fitnah. Ikut arus ini, ikut arus itu, ya nggak jelas. Ya, maka dari sini kata beliau, kembali ke ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, bahwasanya akidah itu adalah pondasi, sedangkan amalan mengikuti akidahnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dan juga Imam Muslim dari seorang sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi lamudghah idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali ala wahiyal qalb. Kata Nabi, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah ini baik, maka semua amalannya itu baik. Tapi kalau segumpal darah ini jelek, semua amalannya itu jelek. Apa segumpal darah ini? Hati, akidah. Tuh, ini dalil yang menunjukkan adanya keterkaitan antara akidah dengan amalan, dengan ibadah. Adanya keselarasan, kesesuaian antara zahir dengan batin. Batinnya baik, pasti akan menimbulkan zahir yang baik. Apa istilahnya itu? Cerminan hati apa? Ada ungkapan-ungkapan perbuatan cerminan hati. Ya gitu ya. Ada ungkapan-ungkapan itu. Itu yang pertama. Alasan kenapa perkara akidah itu sangat urgent, sangat penting jika dibandingkan ibadah. Alasan kedua, kata beliau, annal anbiya wal mursalin mujmi'una ala da'wati ilal umuril aqdiyah. Kenapa perkara akidah itu lebih urgent dari perkara ibadah? Karena semua nabi dan rasul sepakat
untuk berdakwah menyeru manusia kepada akidah, mengutamakan, mendahulukan perkara akidah dari ibadah. Dan bahkan hum muttafiquna ala dzalik. Para nabi dan rasul sepakat di atas akidah yang sama. Tauhidnya sama, ya, rukun imannya sama. Ya, gak ada perbedaan antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, antara Nabi Isa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad SAW. Akidahnya para nabi ini sama atau beda? Sama. Kalau perkara akidah tidak ada perbedaan di antara mereka. Ya. Adapun perkara-perkara ibadah, maka para nabi dan rasul ini ada perbedaan enggak? Ada perbedaan kalau masalah-masalah amal. Namun perkara akidah mereka sepakat. Ini menunjukkan bahwasanya perkara akidah lebih penting, lebih diutamakan daripada perkara ibadah. Nah. Kemudian yang ketiga, anna awwala ma furida minad din al-umurul aqdiyah. Alasan kenapa akidah lebih urgent, lebih penting daripada ibadah, bahwasanya yang pertama kali difardukan oleh Allah kepada hamba-hambanya adalah akidah. Hatta inna tauhid furida 10 sanawat walam yufrid awwala amrin amaliyin wa huwa shalah illa fis sanatil ashirah. Kata beliau, bahkan tauhid, akidah tauhid ini kan, meyakini Allah satu-satunya yang disembah, yang diibadahi, meyakini Allah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini diwajibkan oleh Allah untuk diyakini oleh kaum muslimin ketika itu selama 13 tahun. Allah tidak memerintahkan ibadah, hanya memerintahkan untuk meyakini apa? Tauhid, akidah. Ibadah yang pertama kali Allah wajibkan adalah sholat. Sholat baru diwajibkan ketika tahun ke-10. 13 tahun Nabi SAW di kota Mekah, fokus beliau adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perkara akidah. Baru tahun ke-10, 10 tahun setelah Nabi diutus, baru Allah Azza wa Jalla mewajibkan sholat 5 waktu, amal. Baru nanti nyusul puasa, ya, kemudian zakat, kemudian jihad, haji dan yang lainnya, itu nanti. Ya, maka ini kata beliau menunjukkan tentang pentingnya perkara akidah. Kemudian yang keempat, kenapa perkara akidah lebih diutamakan? Anna aktsaral umuril aqdiyah mujma'un 'alaiha illa nazran qalilan bi khilafil masailil fiqhiyah fa inna katsiran minha fihi khilafun. Kebanyakan perkara-perkara akidah, masalah-masalah akidah itu adalah perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama, kecuali hanya segelintir saja perkara akidah yang ada khilaf, perbedaan. Sidik, kena dihitung jari. Berarti bisa dikatakan mayoritas, hampir semua perkara akidah itu adalah perkara yang disepakati. Tidak ada silang pendapat. Kecuali sidik, sangat sedikit sekali. Berbeda dengan perkara amal, perkara ibadah. Maka kalau perkara ibadah, banyak perselisihan apa tidak? Banyak perselisihan, banyak silang pendapat di antara para ulama. Ya, dalam perkara-perkara ibadah. Maka di sini menunjukkan perkara akidah karena sudah menjadi perkara yang sangat penting sehingga para ulama bersepakat di atasnya. Tidak ada silang pendapat di antara mereka dalam perkara akidah. Kalau mau dicontohkan, siapa yang bisa nyebutkan? Apa contohnya masalah khilafiyah dalam akidah? Kenapa surga? Nah,
Ya, para ulama khilaf tentang al-jannah, surga yang kelak Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Nas'alullah min fadli, semoga kita termasuk di dalamnya. Apakah itu adalah surga yang sama dengan yang dulu ditempati Adam alaihissalam, atau surga yang berbeda? Ada khilaf di antara para ulama. Tapi Allah alam, pendapat yang benar adalah surga yang sama. Ya, tidak ada perbedaan di situ dengan surganya Nabi Adam. Tapi terjadi khilaf, iya terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Tapi ini adalah bisa dikatakan furu akidah, cabang akidah, sehingga orang yang berbeda dengan kita tidak dikafirkan, tidak dibid'ahkan, namun ditolerir perbedaan seperti ini. Tapi kalau ada yang berbeda pendapat kayak gini, ada yang meyakini bahwasanya surga itu sekarang ini sudah tercipta, neraka ini sekarang sudah tercipta. Tapi ada sebagian orang mengatakan, oh dorong, surga sekarang ini belum tercipta, neraka itu belum tercipta. Saiki iki lho, durung ono sian surga mbek neraka. Kenapa? Karena kalau surga dan neraka sudah tercipta sekarang, maka sia-sia, kosong. Karena orang yang mati kemana dulu? Alam kubur, alam barzakh. Maka surga sama neraka kosong, sia-sia dong. Sedangkan Allah nggak mungkin menciptakan sesuatu yang sia-sia. Perbedaan pendapat enggak? Ditolerir atau tidak? Ditolerir. Antum tidak mudeng perbedaan pendapatnya ini. Tadi perbedaan tentang surga, apakah sama surganya dengan surga Nabi Adam dulu atau beda? Sama. Ada yang mengatakan oh beda surganya. Kita tolerir atau tidak? Kenapa kok ditolerir? Karena itu masalah furu akidah, cabang akidah. Kemudian ada di luar sana, selain furu' ada aslul akidah, masalah usul, pokok-pokok akidah. Nah, ini nggak boleh khilaf, ngerti ya? Ini nggak boleh silang pendapat ini. Yang benar adalah ini, selain ini salah. Kesalahannya ini nanti akan dijelaskan bisa dua konsekuensinya. Bisa apa dan apa? Bisa dikafirkan dan bisa dikeluarkan dari ahlus sunnah menjadi ahlil bid'ah. Bingung? Kalau menyelisihi berbeda masalah furu akidah, cabang akidah, konsekuensinya apa? Tidak ada konsekuensinya. Orangnya tetap muslim, orangnya tetap ahlus sunnah. Tapi kalau menyelisihi usul akidah, pokok akidah, maka dua kemungkinannya. Dia dikafirkan, ya, meskipun nanti ada rinciannya. Nggak bisa langsung gegabah main vonis kafir secara individu, enggak. Tapi ini ancaman. Ya, yang menyelisihi masalah usul akidah, dia dikeluarkan dari Islam, ancamannya dia kafir atau dia mubtadi' ahlil bid'ah, meskipun masih muslim. Tadi kembali kepada contoh masalah surga dan neraka. Ada yang berpendapat sudah ada sekarang. Surga dan neraka itu sudah tercipta sekarang. Isono barangnya itu isono. Ada yang berpendapat durung, Allah belum menciptakan surga dan neraka. Kapan? Nanti kalau sudah kiamat, ya baru Allah ciptakan surga dan neraka. Karena orang-orang baru mulai masuk surga dan neraka itu. Kalau sekarang belum. Kalau Allah sudah ciptakan surga neraka sekarang, mubadzir, kata mereka, sia-sia, kau nak penghuni ini. Tapi perbedaan, iya perbedaan. Ini konsekuensinya apa? Sebelum konsekuensi, yang benar yang mana dulu tadi? Sudah ada. Ini usul atau furu? Usul kalau yang ini hati-hati. Ustadz, bagaimana bedakan usul sama furu? Ya Bu. Enggak siap. Bagaimana kaidahnya membedakan usul sama furu?
cabang atau pondasi. Lihat kitab-kitab akidah salaf. Ya, lihat kitab-kitab akidah salaf. Poin-poin yang mereka sebutkan dalam kitab-kitab akidah salaf itu adalah poin-poin usul kebanyakannya. Bukan poin-poin furu'. Meskipun ada sebagian poin-poin furu', namun kebanyakannya itu usul. Seperti tentang istiwa Allah di atas arsy, tentang Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, tentang al-wala wal bara, ya, tentang haud telaga Nabi SAW, ya, tentang mizan timbangan amal, tentang sikap kepada pemimpin tuh. Sampai bahkan ada yang memasukkan perkara amal juga dalam masalah akidah, karena itu disepakati, yaitu membasuh khuf. Ya, membasuh khuf itu perkara usul, bukan perkara furu'. Tapi kembali ke tadi, maka yang benar surga dan neraka wis ana apa durung? Sudah ada. Ya. Karena dalil-dalil memang mengatakan demikian. Allah mengatakan tentang neraka misalnya dalam surat Al-Baqarah, wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, uiddat, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Ya. Surga juga sudah. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW juga mengatakan, inna syiddatal har min fayhi jahannam. Sesungguhnya panas yang kalian rasakan sangat menyengat, itu adalah dari hembusan uap neraka jahanam. Maka orang Surabaya tentu sangat mengimani. Paham sama? Loh, iya loh. Warga Surabaya harus mengimani ini karena sudah langsung dirasakan, diincipkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ada orang Surabaya mengatakan neraka belum tercipta, Ustaz? Loh, kok gak ongkep dah ini? Ya, berapa hari ini gak kepanasan tak lo? Panas yang kau rasakan berapa hari ini itu dari mana? Dari uapnya neraka. Itu sahih dari Nabi SAW. Ya. Baik. Maka yang menyelisihinya tadi, yang mengatakan surga dan neraka belum ada, maka bagaimana sikap kita? Ditolerir atau tidak? Tidak, nggak ditolerir, karena ini perkara pokok, bukan perkara cabang. Baik, kita lanjutkan. Perkara keberapa sekarang pentingnya akidah daripada ibadah? Perkara kelima. Nah, tadi lanjutan dari yang kita sampaikan, man khalafa fil umuril ilmiyatil khabariyah al aqdiyah fahuwa fil ghalib ma baina ay yakuna kafiran aw mubtadi'an wa hadha bi khilafi katsirin minal masailil fiqhiyah fa innaha laysat kadzalik. Kenapa penting perkara akidah? Karena orang yang menyelisihi akidah itu berada di antara dua jurang. Kalau enggak dia kafir, maka dia mubtadi' ahlil bid'ah. Apa contohnya perkara akidah yang menyebabkan orangnya kafir? Meyakini Al-Quran makhluk, itu kekufuran, bukan kebid'ahan. Dikafirkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah, dan juga Al-Imam Syafi'i sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Beliau menukil ucapan Imam Syafi'i bahwasanya yang mengatakan meyakini Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah, bukan firman Allah, maka dia kafir. Ya. Atau dia menjadi ahli bid'ah, seperti yang mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala.
tangan ditakwil menjadi kekuasaan. Ya, kemudian Allah di atas ditakwil, maksudnya yang di atas itu adalah kedudukan Allah, bukan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turun ditakwil, yang turun bukan Allahnya, tapi yang turun rahmatnya katanya. Maka yang seperti ini tidak dikafirkan, tapi dia tidak dikatakan sebagai ahlu sunnah. Itu ahlul bidah. Ahlu sunnah tidak berakidah seperti itu. Berbeda dengan masalah-masalah amal. Berbeda dengan masalah-masalah amaliyah. Kebanyakannya orang yang menyelisihi perkara-perkara amaliyah, maka dia tidak dikafirkan, tidak dibid'ahkan, namun dia difasikkan. Ya, istilahnya kalau dia menyelisihi perkara amaliyah, ibadah, difasikkan. Meskipun nggak semuanya. Seperti orang yang tidak mengerjakan puasa Ramadan misalnya tanpa udzur, dibid'ahkan, dikafirkan? Enggak, difasikkan. Ya, dia termasuk orang fasik. Berbeda dengan sholat. Nah, sholat ini beda sama amalan-amalan yang lain. Meninggalkan sholat, meskipun ada khilaf di antara para ulama, yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur, maka dikafirkan oleh para ulama. Ya. Pendapat Imam siapa ini? Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Beliau mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur. Berbeda dengan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tidak mengkafirkannya selama dia masih meyakini wajibnya sholat itu. Dia meninggalkan sholat karena malas, ya, maka dia tidak dikafirkan. Namun wajib bagi penguasa untuk memintai tobat dari orang yang meninggalkan sholat itu. Intaba wa illa qutil. Kalau tidak mau bertobat maka dibunuh oleh penguasa. Imam Syafi'i itu oleh penguasa loh ya. Ya, bukan semua orang itu ngelihat nggak sholat langsung ngambil. Jangan. Kemudian yang ke 5, 6. Ya, yang ke 6. Oh enggak, di situ beliau 5 saja. Ya, beliau menyebutkan 5 saja pentingnya perkara akidah jika dibandingkan dengan ibadah. Baik. Kita lanjut ke pembahasan tadi yang kita katakan at-talazum bainadh dhahir wal batin. Keselarasan, keterkaitan, kesesuaian antara yang batin dengan yang dhahir. Artinya kalau akidahnya baik, maka pasti amalannya juga baik. Tapi kalau akidahnya rusak, maka pasti amalannya rusak. Maka kita bisa mengatakan para pelaku maksiat, ya, atau ahli bidah, atau orang-orang yang muamalahnya jelek, entah dia pendusta atau dia tukang tipu, maka bisa kita katakan bahwa akidahnya rusak. Ya, tapi dia kalau ditanya tentang akidah salaf, iso jawab kabeh, iya ilmu tok. Paham ya? Ilmu tok. Dan berapa banyak kita dapati ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji, kalau ditanya tentang akidah salaf, lancar dia. Tapi ternyata muamalahnya sehari-hari jelek, buruk. Kalau bisnis, ya suka curang, suka nipu, ya utang tidak bayar misalnya, bujuan, atau naudzubillah melakukan perkara-perkara yang haram. Maka meskipun dia kalau ditanya tentang akidah lancar jawabnya, namun kalau dia melakukan hal-hal demikian itu menunjukkan bahwasanya akidahnya cuma sebatas apa? Sebatas ilmu saja, pengetahuan saja, mekweru. Tapi tidak apa? Ya keyakinan, tidak diyakini di dalam hatinya. Kok bisa tahu? Dari perbuatannya.
Karena antara zahir dan batin itu senantiasa apa? Bersamaan, selaras. Ya, di sini kita baca dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis dalam kitabnya Hiwar Ma'al Murji'ah. Ya, beliau punya kajian ceramah yang ditranskrip, judulnya Hiwar Ma'al Murji'ah. Dialog bersama orang Murji'ah, kaum Murji'ah. Di bab yang ke-6 judulnya Al-Zahiru wal Batin Mutalazimani la yanfakkan. Antara zahir dan batin, ya, akidah dan amal itu mutalaziman, senantiasa selaras. La yanfakkan, tidak akan mungkin terpisahkan. Hadhihi aqidatu aqidatun inda ahli sunnati qarraraha a'immatus sunnah kama dzakaraha al-Ajurri fi kitabih syariah. Akidah ini diyakini oleh ahli sunnah dan ditulis oleh para ulama dalam kitab akidah mereka. Seperti Imam al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syariah menyebutkan tentang hal ini, keselarasan antara zahir dan batin. Demikian juga Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang akidah yang satu ini, kesesuaian antara zahir dan batin. Lidha idza salahal batinu salahal zahir. Oleh karenanya apabila batinnya baik, maka zahirnya pasti baik. Wa idza fasadal batin fasadal zahir. Tapi kalau batinnya itu rusak, maka zahirnya pun juga akan rusak. Ya, zahirnya juga akan rusak. Maka batin itu maksudnya akidah yang diyakini, bukan cuma diketahui, ya was. Ini sering kita sampaikan. Jangan puas cuman bisa tahu akidah salaf, tapi nggak diyakini percuma. Contoh sederhana misalnya jamaah, orang-orang itu kalau ditanya tentang sifat Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat, mereka tahu. Ketika ditanya Allah, apakah kau tahu Allah itu punya sifat Al-Basar, Maha Melihat? Iya, saya tahu itu. Coba sebutkan apa maksudnya Allah Maha Melihat. Allah itu melihat segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Loh, sak dalil-dalilnya perlu deh. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Di langit ataupun di bumi, semuanya dilihat, semuanya diketahui oleh Allah. Dibawakan dalil lagi sama dia. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala radbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Tidak ada daun yang berguguran jatuh, ya, tidak ada biji yang kecil berada di kegelapan bumi, tidak ada yang kering, tidak ada yang basah, kecuali Allah mengetahuinya dan Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Loh, nek ditakoni lancar dia yang ngomongnya. Tapi lihat prakteknya ketika dia berada dalam kesendirian, maka dia melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana keyakinannya kalau Allah melihat dia? Ini menunjukkan akidahnya apa? Lemah. Akidah tentang Allah melihat dia itu lemah. Ketika dia bermaksiat itu lemah akidahnya. Lemah keyakinannya tentang Allah melihat dia. Makanya muncul kemaksiatan-kemaksiatan itu. Tapi nak ditakoni apa? Lancar ngomongin, dalil bisa deh. Bisa dia ngomong dalil. Tapi bukan ini maksudnya akidah. Akidah bukan cuman hafalan dalil, bukan cuman punya hafalan matan. Selesai baca kitab akidah ini. Akidah itu tujuannya adalah diyakini di dalam hati. Itu yang baru akan menimbulkan amalan. Kalau orang tadi itu meyakini Allah melihat dia, stop, dia nggak akan bermaksiat kepada Allah karena Allah melihatku. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia belajar akidah, semakin dia yakini akidah tersebut, semakin dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ibarat seperti maling, beda nggak sikapnya kalau tahu ada CCTV sama nggak ada CCTV? Sama nggak malingnya? Beda.
Ketika maling itu tahu, oh no CCTV, wani gak nyolong? Gak wani deh. Tapi ketika dia nggak tahu ada CCTV, wani deh nyolong. Kalau orang itu nggak tahu Allah melihat dia, berani dia bermaksiat. Tapi kalau dia yakin, dia tahu bahwasanya Allah melihat dia, nggak berani dia bermaksiat. Semakin dia tahu tentang Allah, semakin dia nggak berani bermaksiat. Sebagaimana maling, semakin tahu dia tentang tipe-tipe CCTV, tambah wedi deh apa menyolong. Jadi dia lihat ini CCTV ini CCTV-nya ini punya fitur ini, punya fitur apa? Fitur CCTV itu punya fitur mengikuti gerakan. Kan ada itu yang bisa tole-tole itu. Dia akan mengikuti gerakan. Wah, gak iso iki aku. Barangin nang kono sampai tak colong. Melok kok CCTV ini. Tuh, tambah gak berani nyolong dia. Karena dia semakin tahu tentang fitur CCTV-nya tuh. Oh, paling iso dipateni lampune. Kalau lampunya dimatikan, nanti rekamannya akan gelap. Tapi kayaknya tipe ini ada night vision. Ya, ada inframerahnya. Wah, nggak bisa ini. Oh, bagaimana kalau saya rusak saja, biar rekaman saya hilang. Ya, jadi habis nyolong CCTV-nya dia apa kan? Dirusak sama dia, biar rekaman dia ketika nyolong itu hilang. Tapi ternyata dia tahu bahwasanya CCTV-nya ini bukan ngerekam di memori, tapi ngerekam di cloud. Tahu ya? Ngerekamnya itu di cloud. Tuh, semakin dia tahu tentang fitur-fitur CCTV, semakin dia takut untuk melakukan aksinya. Demikian gambaran seorang muslim. Semakin dia berilmu tentang Allah, semakin dia tahu tentang sifat Allah, semakin dia takut kepada Allah SWT. Kalau diyakini, ya. Tapi kalau maling tadi nggak yakin, paling mati, ya. Paling nggak dilihat sama yang punya ini. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, tetap nyolong nggak? Tetap nyolong. Masih dia tahu ini fiturnya canggih, tapi dia nggak yakin kalau yang punya rumah melihat dia, memantau dia, tetap nyolong dia. Ya. Kita kembali ke sini. Kata beliau, sudah disampaikan dalil tentang keselarasan antara zahir dan batin tadi, yaitu hadis dari Nu'man bin Bashir. Ya, di dalam diri kita ada segumpal darah. Apabila baik maka amalannya baik, apabila buruk amalannya buruk, maka itu adalah hati. Ini sudah disampaikan oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan, zallat wa dhallat fiha al-murji'ah wal jahmiyah fa innahum tasawwaru an yakuna al-imanu fil qalbi kamilan duna an yakuna fil jawari syai'un minal iman. Kenapa ini bantahan kepada murji'ah? Karena keyakinannya orang-orang murji'ah itu gini. Kalau keimanan itu 100%, ya kalau keimanan 100%, maka nggak mesti amalannya itu juga 100%. Ya, nggak ada keterkaitan antara akidah, antara iman dengan ibadah. Nggak ada keterkaitan kata mereka. Mungkin ada orang berzina, keimanannya 100%. Paham ya? Kata orang-orang Murji'ah, mungkin ada pelaku zina, pecandu narkoba, pemakan riba, pembunuh, pokoknya pelaku maksiat. Ya. Mungkin dia melakukan maksiat itu dalam kondisi imannya full 100%. Bisa kata dia, kata orang-orang Murji'ah. Ya, bahkan kemarin yang viral itu, ya, naudzubillah, pedofil apa itu, naudzubillah. Itu kata mereka mungkin bisa keimanannya 100% meskipun perbuatannya bejat seperti itu. Yang di Tangerang itu. Ya. Kata orang-orang Murji'ah, bisa jadi keimanannya 100% orang itu. Karena perbuatan tidak ada kaitannya dengan iman. Amalan tidak ada kaitannya dengan ibadah. Ini keyakinannya orang-orang Murji'ah. Maka dibantah oleh para ulama salaf bahwasanya
iman atau akidah dengan amalan itu senantiasa selaras, tidak akan mungkin terpisahkan. Kecuali kata beliau, malam yamna mani', kecuali kalau memang ada penghalangnya. Kalau memang ada penghalang, baru beda antara iman yang ada di hati, keyakinan yang ada di hati dengan praktek amalannya baru beda karena ada penghalangnya. Seperti sakit misalnya. Ya, ketika orang sakit, maka dia akan berkurang amalannya. Bukan berarti kemudian gara-gara imannya berkurang, tidak. Tapi karena ada penghalangnya, yaitu dia sakit, makanya dia gak ke masjid karena lagi sakit, dia gak sholat malam karena dia lagi sakit, dia gak puasa Senin Kemis karena lagi sakit. Bukan karena imannya lagi turun, bukan. Imannya tetap, ya imannya tetap dalam kondisi yang baik. Namun karena ada penghalangnya, itu yang menyebabkan amalannya akhirnya berkurang. Ini di luar pembahasan kita, kata beliau. Namun kalau tidak ada penghalangnya, kalau kita dapati diri kita ini, wah saya ini sekarang kok jadi jarang ini ya, jarang zikir, jarang baca Quran, ya malam juga sering lewat sholat malam, subuh sering telat, ya kan? Atau apa misalnya, ya jarang baca Quran dan yang lainnya, ada penurunan kualitas amalan, maka itu berarti penurunan apa juga? Iman. Itu berarti penurunan iman juga. Ya, maka dinaikkan akidahnya, dinaikkan keimanannya dengan cara apa? Yaitu dengan mendatangi majelis-majelis ilmu, itu yang menyuburkan keimanan. Ya, dengan kita mendatangi majelis-majelis ilmu, mendengarkan qaul Allah, mendengarkan qaul Rasul, ya semakin memantapkan akidah kita, itu yang semakin membuahkan atau menyuburkan, meningkatkan keimanan kita. Dahulu para salaf, mereka saling mengucapkan satu kepada yang lainnya, ta'alau nu'min sa'atan. Kemarilah kita duduk sejenak untuk menyuburkan, meningkatkan keimanan kita. Ketika imannya drop, ya tanda imannya drop itu tadi, mulai amalan kita sedikit demi sedikit berkurang, maksiat kita sedikit demi sedikit mulai meningkat, bertambah. Maka perbaiki iman. Baik, sekarang pertanyaan kata beliau, kaifa yujma' baina hadza wa bainal munafiq? Fa innal munafiq yudhirul iman, fa hal ma'na hadza anna batinahu mu'min? Sekarang bagaimana mencocokkan kaidah tadi, zahir dan batin senantiasa selaras? Bagaimana dengan orang munafik? Beda nggak zahir sama batinnya munafik? Beda. Batinnya kafir, tapi zahirnya mukmin. Apakah ini di luar kaidah kita? Kan tadi kaidahnya zahir sama batin senantiasa selaras. Terus bagaimana orang munafik? Ada yang bisa jawab? Oh, pengecualian Ustaz. Gitu. Paham enggak tapi pertanyaannya deh? Paham ya pertanyaannya ya? Ada yang bisa jawab? Maka singkatnya kata beliau, orang munafik meskipun mereka menampakkan sebagai mukmin, namun hakikatnya apa yang mereka tampakkan itu bukan amal soleh. Kan orang munafik ini sholat juga kan? Kita karena keterbatasan ilmu, kita menganggapnya itu amal soleh. Namun hakikatnya sholat yang dilakukan orang munafik itu amal soleh atau bukan? Tetap bukan amal soleh. Kita saja yang memang keterbatasan, ya karena kita memang memiliki keterbatasan pandangan, kita ngelihatnya itu amal soleh. Tapi hakikatnya di sisi Allah itu tetap amal keburukan. Sholatnya orang-orang munafik ini itu amal keburukan, bukan amal soleh. Kenapa kok amal keburukan? Karena berangkat dari akidah yang buruk, yaitu dari kekufuran. Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah dan Allah balas tipu daya mereka.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka sholat dalam keadaan malas, aras-arasen. Ya, yura'unan nas. Mereka sholat hanya untuk dipandang sama manusia. Makanya kalau sholat yang gelap, orang-orang munafik dulu itu, mereka nggak datang. Seperti sholat isya, ya, sholat subuh, mereka nggak datang. Kenapa nggak datang? Gak ketok, karena nggak kelihatan. Tujuan mereka sholat itu ngetok. Ya, jadi mereka sholat bukan lillah, tapi untuk supaya dilihat sama orang-orang, diakui keislamannya sama orang-orang. Tuh, ini berarti sholatnya kebaikan atau keburukan sholatnya dia? Keburukan. Cuman orang-orang ngelihatnya itu kebaikan karena keterbatasan pandangan kita. Ya, maka sekali lagi tidak ada pertentangan dengan kaidah tadi. Zahir dan batin senantiasa selaras. Akidah 50%, maka zahirnya juga amalannya 50%. Ya. Maka yang harus diperhatikan ini akidah kita. Ini yang harus kita perbaiki setiap saat. Kita tingkatkan setiap saat. Kalau kita tingkatkan akidah kita setiap saat, maka otomatis ibadah yang muncul juga akan semakin meningkat. Namun kalau orang-orang cuma meningkatkan ibadahnya saja tanpa meningkatkan akidahnya, maka tadi ibadahnya menjadi sia-sia. Ya, ibadahnya menjadi sia-sia. Cukup? Baik, saya kira ini materi yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Orang yang keyakinannya tidak sesuai dengan keyakinan manusia, maka apa yang dia dapat diterima? Ya, kalau ada seorang yang berakidah dengan di luar akidah salaf, maka dilihat terlebih dahulu apakah tadi akidah yang dia yakini itu adalah akidah kekufuran atau akidah kebid'ahan. Kalau itu akidah kekufuran, maka amalan yang dia kerjakan nggak diterima. Seperti tadi meyakini Al-Quran itu makhluk, itu kekufuran, maka nggak diterima. Atau meyakini bahwasanya ada kebenaran di luar Islam misalnya, seperti keyakinannya orang-orang liberal. Ya, akidahnya Nasoro, akidahnya Yahudi juga dibenarkan sama dia. Atau dia meyakini ada sesembahan lain yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meyakini batilnya sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Maka ini akidah kufur. Ya, ini akidah kufur. Maka kalau itu akidah kufur, amalannya diterima atau enggak? Enggak diterima. Tapi kalau tadi akidahnya itu akidah yang bid'ah, seperti tadi meyakini Allah tidak di atas, Allah di mana-mana, menolak sifat-sifat Allah, ya, mengatakan tangan Allah ditakwil menjadi kekuasaan, wajah Allah ditakwil menjadi keagungan dan kemuliaan Allah dan yang lainnya, maka ini tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, amalannya tetap diterima. Namun tadi akidah yang rusak itu bisa menyebabkan dia terseret kepada kekufuran-kekufuran. Ya, akidah yang bid'ah ini lama-kelamaan bisa menyeret dia kepada kekufuran, lama-kelamaan. Lihat orang-orang Jahmiyah itu. Ketika mereka menolak sifat-sifat Allah, menolak nama-nama Allah, maka mereka sampai pada titik kata para ulama, hum qaumun a'damu rabbahum. Mereka yang menolak sifat Allah secara total, itu sejatinya mereka sedang meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah sesuatu itu ada kecuali pasti punya sifat. Coba sebutkan sesuatu yang ada nggak punya sifat. Apa? Kalau ada antum minta milih anak apapun tak kasih sama anak. Kalau bisa nyebutkan, karena itu ilmu yang bermanfaat buat anak. Ada sesuatu yang exist, yang ada, namun dia nggak punya sifat. Coba sebutkan. Ada antum minta punya barang, selama anak punya tak kasih ke antum semua. Ada? Gak ada. Minimal sifatnya itu wujud. Ada, itu sifat. Ya, maka kebid'ahan ini
lama-kelamaan bisa menyeret pelakunya kepada kekufuran. Tapi sepanjang dia masih taraf bid'ah itu, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, kalau kita sebagai seorang manusia, kita mengetahui bahwa ada orang atau teman baik kita melakukan suatu kelicikan dalam suatu pekerjaan dan suka berbohong atau menikung orang lain, apakah kalau kita tahu apa yang atau sikap terbaik yang bisa kita lakukan? Ya, maka menasihati dia, diperingatkan untuk bertobat kepada Allah, berhenti dari perbuatan tersebut. Kemudian kita peringatkan orang-orang dari bahayanya orang ini yang bisa merugikan orang. Kita tahdzir istilahnya, kita peringatkan orang-orang yang lain untuk berhati-hati ketika bermuamalah dengan orang ini. Ya, itu dibolehkan. Bagaimana sikap terbaik kita bila kita difitnah seseorang, diklarifikasi atau diam saja? Ya, kalau misalnya tuduhan tersebut itu adalah tuduhan yang banyak diyakini oleh manusia, bahkan bisa sampai mengancam kehidupan kita, maka iya, nggak boleh diam, harus membantah. Kalau memang tidak sebagaimana yang dia tuduhkan, itu harus dibantah. Nggak boleh diam saja, karena diamnya kita itu menunjukkan meridhoi, berarti membenarkan apa yang dituduhkan itu tadi. Namun kalau ternyata fitnahan itu tidak berpengaruh dalam kehidupan kita, artinya orang-orang juga nggak bakalan percaya sama dia. Memang dia itu tukang fitnah kok. Memang dia itu tukang, ya, suka nuduh orang yang nggak benar, sehingga nggak ada yang terpengaruh dengan fitnah dia, dan Anda juga menjalani kehidupan dengan biasa, tidak ada yang terganggu sama sekali, maka nggak perlu diladeni, nggak perlu klarifikasi, karena ada orang-orang yang memang mancing-mancing untuk supaya direspon sama kita. Ya, memang ada orang-orang yang kerjaannya itu mancing-mancing agar kita notice ke dia. Paham ya? Nah, dengan kita nggak notice ke dia, mangkel deh. Orang ajar nggak direken aku. Ya, maka nggak usah diladeni orang-orang demikian. Kecuali kalau sudah merugikan Anda, baru. Wallahu a'lam. Apa diterima puasanya orang yang tidak sholat? Ya, tadi kalau kita berpendapat dengan pendapatnya Imam Ahmad dan itu merupakan kekufuran, maka nggak diterima sholat puasanya. Ya, bagaimana dia bisa menjalankan puasa dalam kondisi dia melakukan kekufuran, yaitu meninggalkan sholat? Ya, ini kalau kita mengacu pada pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur. Bagaimana dengan berbaktinya dia kepada orang tua? Apakah sah? Ya, sama juga seperti Imam Ahmad tadi. Kalau dia meyakini kufurnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka namanya kufur ini amalannya kemana semua? Hangus, hilang semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan kalau kufur itu. Nol. Ya, semua amal solehnya nol. Baktinya dia sama orang tua, berbuat baik seperti orang-orang kafir. Apakah ketika mereka berbuat baik, nyumbang bangun masjid, nyumbang bangun pondok pesantren, apa ada nilainya di sisi Allah? Nggak ada. Nggak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan amalan mereka pada hari kiamat dan kami jadikan amalan mereka seperti debu-debu yang berterbangan. Nggak ada nilainya, nggak ada bobotnya di sisi Allah. Ya. Ini kalau kita mengacu pada pendapat Imam Ahmad yang mengkafirkan pelaku
mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, ala kulli hal, mau itu pendapatnya Imam Ahmad atau pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, dua-duanya ngeri. Ya, dua-duanya ngeri meninggalkan sholat itu. Yang satu dikafirkan, yang satu dibunuh oleh penguasa kalau meninggalkan sholat meskipun tidak dikafirkan. Ini menunjukkan tentang pentingnya sholat itu. Ya, tidak boleh seorang muslim meninggalkan sholat tanpa uzur. Tapi jangan dipahami ini sholat berjamaah, enggak. Karena ada orang bilang laporan, Ustadz suami saya ini sudah nggak sholat Ustadz. Oh ya, sudah nggak sholat lagi. Iya. Apakah boleh saya meninggalkan dia karena dia sudah nggak mau sholat? Ya, kalau pendapat Imam Ahmad tersebut, iya, orangnya dikafirkan. Ya, cuman jangan dikafirkan langsung, ditegakkan hujjah terlebih dahulu, dinasihati ini. Saya bilang jangan gegabah untuk khulu dulu. Ya, sabar dulu. Mungkin ada yang bisa menasehatinya gitu. Ternyata setelah diselidiki, maksud daripada istrinya itu suami saya nggak sholat, maksudnya nggak sholat ke masjid, tapi sholat di rumah gitu loh. Ya seperti ini dia berdosa, tapi nggak boleh dikatakan dia meninggalkan sholat. Ya ini bahayanya terkadang kalau orang itu informasinya nggak benar. Nanti yang kena akhirnya ustadznya itu. Ya kan? Maka hati-hati. Jamaah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.